Hari ini kita bahas pertanyaan bagus. D. Nah ini, bentar. Apa yang menentukan kit dripper yang bisa di load 8, 4, bahkan 2 ohm? Ini ada di bagian mana? Soalnya kita tidak tahu yang kita rakit itu mampu maksimal di load berapa ohm. Ojo mugel di engko lali di. Oke. Jadi kita akan membahas komponen apa sih di sebuah dripper amplifier, misalnya seperti di Super SOCL, Kit Bell ataupun yang lainnya seperti ini. Dia mampu di 2 ohm, ini pengaruhnya apa? Jadi begini dulu, kita pahami dulu adalah sebuah kit dripper. Anggap saja ini Blazer 500 watt, nah Blazer 400 watt. Ini dibikin dari pabrik. Skemanya itu orangnya mungkin profesor, sudah rambutnya ini botak, dan dia menciptakan sebuah dripper Blazer 400 watt. Dan ini jika disuplai tegangan maksimal maka akan keluar PAC RMS di sini 400 watt seperti itu. Nah, kan sudah ketemu. Dan di dalam rangkaian ini namanya ini adalah robot ataupun sebuah komponen ataupun kesatuan komponen, dan ini tidak ada hubungannya sama 8 ohm, 4 ohm ataupun 2 ohm. Kenapa? Karena di sini sistemnya tegangan dirubah menjadi suara, dan karakter suaranya ini dipengaruhi oleh yang namanya ohm tadi. Jadi ini hanya sebuah dripper mau dikasih 2 ohm dengan menggandeng 4 speaker 8 ohm secara paralel, plus kena plus min kena min 2 ohm ini, ya dia tetap mau-mau saja, tidak akan nolak. Kemudian kita bebani 4 ohm 2 speaker 8 ohm ya, plus kena plus min kena min, pasang itu 4 ohm, ya dia tetap mau. Kemudian 8 ohm kita pasang 1 speaker sini, cek, ya dia mau, tidak ada masalah. Jadi masalahnya apa? Kok bisa dia panas di 2 ohm? Ya itu tadi, ini yang namanya kit dripper ini jika kita perlakukan tidak senonoh ya dia akan hancur. Kenapa? Sistemnya tadi dia dirubah dari tegangan menjadi suara, dan itu kuncinya ada di ohm. Semakin kecil kita kasih beban ohm maka akan semakin panas power ini bekerja. Kenapa panas? Karena dia akan berusaha mengeluarkan daya 2 kali lipatnya dari si dripper ini. Jadi salah satu contoh, jika dripper ini 400 watt dia akan memaksa keluar 800 watt. Kenapa? Ya karena itu memang sudah rumus sih. Standarnya untuk dripper ataupun power itu ya antara 4 sampai 8 ohm. Kenapa? Karena 4 ohm itu didesain mungkin apapun intinya sudah rumus. Kenapa? Karena yang namanya 4 ohm tadi kita menggunakan standar dari sebuah power amplifier. Kenapa? Karena jika ini dibebani 8 ohm maka tegangannya akan maksimal. Jadi misalnya di sini 400 watt itu keluarnya akan 400 watt jika PSU nya ini normal ataupun sesuai dengan si kit dripper ini. Jadi kita jika kembali ke 2 ohm maka dia akan memaksa mengeluarkan daya 2 kali lipatnya, sekitar 400 kali 2, jadi 800 watt. Efeknya transistor ini akan sangat panas dan ujung-ujungnya jebol. Kemudian jika kita bebani secara ohm tinggi seperti 8 ohm atau 16, maka amplifier ini akan guyu ngeke ataupun ya tertawa sambil tertawa. Kenapa? Karena mampunya di sini 400, tapi karena kita bebani 8 ohm maka dia akan positif keluar 200 watt, setengah dari si kit dripper ini. Ya, otomatis dia ketawa. Kenapa? Karena ya bebannya tidak maksimal seperti itu. Jadi
yang mampu di 2 ohm ini biasanya rata-rata itu bagian, kalau sekarang untuk dripper sekarang seperti dripper kelas D. Kenapa? Karena kelas D ini ya sudah versi terbaru. Jadi walaupun dia ini panas, tetapi ketika kita kasih beban 2 ohm dia masih bisa menghandle panasnya. Kenapa? Karena efisiensi untuk kelas D sangat tinggi. Jadi ketika normal kita kasih beban 4-8 ohm, dia itu panasnya tidak ada loh, hangat-hangat biasa loh kalau kelas D. Makanya banyak sekali kelas D yang menggunakan IC itu untuk pinalnya, tidak rumit, hanya sebuah MOSFET dan lain sebagainya. Jadi ketika dia dibebani 2 ohm, dia masih baru mulai panas, seperti kelas AB pada umumnya yang mulai panas. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti loh. Jadi ohm tadi itu sebenarnya ya bukannya tidak mau, tapi ya namanya gate dripper itu mau dibebani berapa saja ya dia oke-oke saja. Cuman untuk standarnya sebuah gate dripper adalah 4-8 ohm tadi. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti. Jadi bukan pengaruh dari komponennya itu harus diganti agar mampu 2 ohm, tidak. Kita harus bisa menyelaraskan itu. Semakin kita ini mungkin loh, jika kelas AB misalnya ini 400 watt kita kasih ini 8 set gitu, mungkin itu bisa kita main 2 ohm agar tidak panas nantinya, kan seperti itu salah satu contohnya. Tapi itu akan sangat-sangat rumit dan mengeluarkan banyak biaya, makanya timbullah kelas-kelas baru seperti kelas D dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.